Salam sahabat pada cerita yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada hari ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua ada di dalam keadaan yang baik, penuh sukacita dan damai sejahtera. Sebelum kita mendengarkan renungan kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat pimpinan-Mu di sepanjang hari ini. Kami bersyukur Tuhan sudah menuntun kami. Terima kasih untuk hikmat, kepandaian, kekuatan, dan pertolongan Tuhan dalam kami menjalani hari ini. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berilah setiap kami pengertian sehingga kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sahabat pada cerita yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Tawarik 14, ayat yang ke-9 sampai yang ke-12, tertulis demikian. Serah orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Ia sampai ke Maresa, lalu Asa maju menghadapinya. Mereka mengatur barisan perangnya di lembah Zefata dekat Maresa. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan, karena kepadamu lah kami bersandar, dan dengan nama-Mu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau." Dan Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Sahabat pada cerita yang dikasihi Tuhan, kadangkala ada situasi yang membuat kita merasa lemah, dan saat kita merasa lemah itu kita merasa sendiri seperti tidak ada yang menolong. Bahkan sekeliling kita pun terasa seperti musuh yang begitu banyak jumlahnya. Masalah demi masalah, kesulitan, persoalan, dan berbagai hal yang membebani menjadi nampak bagaikan ombak besar yang hendak menelan kita. Tapi syukur selalu kepada Tuhan karena Dia menjadi Tuhan juru selamat kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita di saat kita lemah dan merasa sendirian. Kekuatan dan pertolongan Tuhan selalu Tuhan sediakan untuk kita. Dalam ayat ini, sahabat, kita membaca tentang suatu peristiwa di mana Raja Asa dan rakyatnya diserang oleh musuh tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Secara jumlah, Raja Asa dan tentaranya merasa tidak akan mampu. Di atas kertas tidak ada harapan lagi baginya untuk menang. Hari itu secara pikiran adalah hari terakhirnya dan hari kekalahannya kalau diukur dengan kekuatan manusia. Menghadapi situasi yang demikian menakutkan itu, Asa berdoa kepada Tuhan dan mengakui kekuasaan Tuhan, bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup menolong yang lemah terhadap yang kuat. Ia nyatakan di ayat yang ke-11, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamu lah kami bersandar." Setelah doa permohonannya itu, ia melihat dan mengalami pertolongan Tuhan. Tuhan akan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Sahabat pada cerita yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang menjadi rema dari ayat firman Tuhan pada hari ini, bahwa yang pertama, ada di saat kita merasa lemah dan tidak berdaya, ingatlah Tuhan sumber kekuatan kita. Seringkali saat kita dalam keadaan yang sulit dan tidak mampu dan tidak bisa apa-apa lagi, kita lupakan Tuhan. Kita mencari alternatif lain untuk menghadapi persoalan yang nampaknya begitu besar. Tapi firman Tuhan hari ini, sahabat, mengingatkan kita untuk menyadari akan keberadaan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan ada dan dapat diandalkan. Ingatlah selalu saudara, Tuhan dalam hidup kita dan Dia sanggup untuk menolong kita. Dan yang kedua, saudara, di saat kita lemah dan tidak berdaya, berdoalah minta pertolongan kepada Tuhan. Jangan berhenti hanya di mengingat akan Tuhan, jangan hanya menyadari akan keberadaannya, tetapi berdoalah meminta pertolongan Tuhan.
agar kita dimampukan untuk mengatasi setiap masalah atau persoalan. Doa mengubah segala sesuatu, maka berdoalah dengan iman. Dalam Matius 7 ayat 7, Tuhan berkata, mintalah maka akan diberi kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat ini berbicara tentang doa, jadi berdoalah tanpa rasa ragu, rasa sungkan, dan rasa malu. Sampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara, di saat kita lemah dan tidak berdaya, majulah dengan iman dalam nama Tuhan. Bukan kekuatan kita yang menentukan kemenangan, tapi kekuatan Tuhanlah yang menjadikan kita pemenang. Karena itu saudara, sekecil apapun kekuatan kita, tetaplah maju dengan penuh keberanian, hadapi setiap persoalan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tuhan sanggup menolong kita saudara. Jadi mari kita jangan takut atau putus asa di saat kita lemah. Dan di saat kita lemah juga kekuatan Tuhan sempurna bekerja di dalam kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, sukacita, dan harapan. Kami percaya Engkau sanggup menolong kami, kuasa-Mu melebihi segala masalah yang ada di dalam dunia ini ya Tuhan. Engkau sanggup melepaskan dan Engkau memberikan kami kemampuan untuk menghadapi semuanya. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami sanggup bersyukur karena ada Tuhan dalam hidup kami dan kebenaran-Mu ya Tuhan menjadi harapan bagi setiap kami. Kami berkemenangan di dalam setiap keadaan. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah dan lindungilah kami sepanjang hari ini. Berikan kami berkat-Mu untuk kami dapat memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan hidup, Tuhan menyembuhkan dan memberikan jalan keluar bagi setiap mereka. Kami percaya ada kemenangan dan pertolongan Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sahabat pada cerita yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua, dan Roh Kudus akan menolong untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Yesus memberkati sahabat semua. Haleluya, amin.